Baik, Bang Jaka, Bang Dikto, ini kita akan berbincang banyak terkait dengan relaksasi di 11 sektor pajak, terutama di Bapenda ya, di masa pandemi COVID-19 yang tentunya sangat diinginkan oleh keseluruhan, baik itu di pelaku usaha maupun masyarakat secara keseluruhan. Tapi bisa dipaparkan dulu secara garis besar 11 sektor apa saja yang kemudian direlaksasi oleh Bapenda Kota Pekanbaru. Silahkan. Siapa dulu nih yang mau ngomong nih? Oke, silakan Bang Jaka ya. Baik, selamat sore mitra kota semua. Terima kasih. Kami dari Bapenda Kota Pekanbaru. Mungkin di pertama ini kita akan jelaskan secara garis umum bahwa di Bapenda Kota Pekanbaru itu pada prinsipnya kita mengelola 11 jenis pajak daerah. Di antaranya ada pajak hotel, restoran, hiburan, pajak parkir, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak pajak bumi dan bangunan, kemudian ada biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Udah 11 rasanya. Ya, secara garis besar kita mengelola 11 jenis pajak tersebut. Nah, dalam kondisi normal biasanya memang kita melakukan pemungutan terhadap ke-11 jenis pajak tersebut secara rutin. Nah, namun dengan kondisi pandemi yang sedang melanda dunia secara umum, dan termasuk kita di Kota Pekanbaru juga terdampak oleh pandemi ini, tentu pemerintah kota memberikan juga relaksasi bagaimana kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan pajak daerah ini juga tidak terlalu kaku dan tidak bisa kita usahakan untuk fleksibel sehingga tidak terlalu memberatkan para pengusaha dan masyarakat secara umum. Oleh karena itu secara umum kemarin pada bulan saya coba lihat dulu bahwa pada bulan April kemarin pemerintah kota melalui Wali Kota Pekanbaru telah menerbitkan Perwako nomor 82 tahun 2020 tentang pembebasan pajak daerah dan penghapusan sanksi administratif pajak daerah dalam masa penanganan coronavirus disease 2019 di Kota Pekanbaru. Secara garis umum dapat kami sampaikan bahwa Perwako ini memberikan 5 relaksasi dalam penatausahaan pajak daerah. Yang pertama, kita berikan penghapusan terhadap pajak hotel dan pajak restoran dengan ketentuan yang terlibat langsung dalam penanganan COVID-19. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berikan penundaan pembayaran tanpa dikenakan bunga. Kemudian kita berikan kelonggaran berupa pengangsuran, juga bebas bunga, bebas denda. Jadi bagi para pengusaha maupun masyarakat biasa yang dalam hal ini ingin melakukan penundaan pembayaran dan pengangsuran dalam masa penanganan COVID ini, kita bebaskan dendanya. Terutama untuk hotel ya, Bang? Ya. Kalau untuk penundaan dan pengangsuran itu untuk semua jenis, kecuali PPJ, PLN ya. Oleh karena itu, pemerintah kota juga berharap bahwa pengusaha juga tidak yang merasa keberatan dengan merasa agak berat menunaikan kewajibannya untuk saat ini bisa melakukan penundaan tanpa kita kenakan denda. Itu perlu melapor dulu ke Bapenda? Di Perwako kita juga sudah diatur bagaimana teknis untuk penundaan pembayaran, kemudian bagaimana teknis untuk pengangsuran pembayaran tanpa denda ini. Iya. Kemudian yang terakhir, kita juga berikan penghapusan sanksi administratif terhadap 11 jenis pajak daerah. Jadi bagi seluruh WP yang punya tunggakan dari tahun-tahun sebelumnya sampai dengan tahun ini yang ingin melunasi kewajibannya, kita bebaskan dendanya. Ada masa waktunya, jangka waktunya, Bang Jaka? Kalau untuk penghapusan denda kita berikan sampai dengan 14 Juli dulu. 14 Juli dulu ya. Sehingga nanti kalau nanti untuk semua 11 jenis pajak. 11 jenis pajak.
kecuali PPJ PLN. PPJ PLN. Ya. Untuk Anda ketahui Mitra Kota di studio sudah hadir Zulhelmi Arifin ya. Ya, atau yang lebih akrab dikenal Bang Ami, Kepala Bapenda Kota Pekanbaru. Sehat Bang Ami? Alhamdulillah. Luar biasa, terima kasih sudah datang di studio Barabas pada sore hari ini ya. Jadi kita akan semakin lebih lengkap Mitra Kota untuk berbincang terkait dengan 11 sektor relaksasi pajak di Pekanbaru, terutama oleh Bapenda Kota Pekanbaru. Tadi sudah sedikit banyak disampaikan Bang Jaka bahwa ada 11 sektor pajak ya yang kemudian akan kita relaksasi di berbagai lini usaha sampai atau tertanggal 14 Juli. Dan ini perlu juga laporan kepada Bapenda ya untuk mendapatkan si relaksasi ini. Bang Ami mungkin ingin menyampaikan sedikit banyak terkait ini, apa kemudian sektor yang paling terdampak dari segi pemungutan pajak ketika kita memberikan relaksasi ini, Bang Ami? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, Mitra Kota Pekanbaru. Pertama saya terima kasih kembali diundang oleh Barabas dalam rangka untuk menyampaikan dan mensosialisasikan secara langsung ya. Walaupun ini kita sudah sosialisasikan juga terkait dengan Peraturan Wali Kota nomor 82 tahun 2020. Intinya di sini adalah ada 4 hal ya. Ada 4 hal. Pertama, kita bebaskan 2 pajak daerah ya. Pajak hotel sama pajak restoran kita bebaskan. Yang kedua, kita hapus seluruh denda 11 pajak ini. Jadi kecuali PBB ya. Kenapa? Karena PBB kita masih belum jatuh tempo. Ya kan? Jadi memang belum ada denda. Pertama kita hapus dua pajak hotel dan pajak restoran yang menangani langsung COVID-19. Tapi kalau tidak menangani COVID-19, ya tetap dia bayar pajak sama ya. Itu untuk presentasinya di Kota Pekanbaru, banyakkah hotel yang langsung menangani terkait COVID-19 ini kita dari keseluruhan hotel kita? Yang kita tahu sekarang baru ada 2 hotel ya. Baru ada 2. Artinya apa? Artinya hotel tersebut dia tidak boleh mengenakan pajak. Contoh misalnya untuk untuk tenaga medis ya. Untuk karantina tenaga medis. Misalnya satu kamar dia cas 300.000 misalnya. Kalau dulunya 300.000 itu kan plus pajak. Artinya kan yang masuk ke hotelnya 270.000, pajaknya 30.000. Karena kan 10%. Nah, ini dia cuma boleh cas 270.000. Nah, jadi dia tidak boleh cas 300.000, tapi dia mesti tetap casnya 270.000 tanpa dia kita bebankan pajak. Begitu juga untuk catering atau restoran atau makanan yang digunakan untuk tenaga medis ataupun si pasien. Penanganan COVID ini ya itu kita tidak, misalnya dia jual satu nasi bungkus atau satu nasi kotak itu 20.000. Ya. Kalau plus pajak kan dia cas 22.000 kan. Nah, ini tidak boleh, cuman tetap 20.000. Itulah kira-kira bentuk stimulusnya. Baik. Pertama itu, kedua penghapusan seluruh denda pajak. Jadi seluruh denda pajak kita hapuskan semuanya. Yang ketiga adalah pengangsuran. Ya, jadi pajaknya itu bisa diangsur membayarnya. Contoh misalnya pajak kita sekarang 100 juta. Nah, jadi kita angsur bayarnya, kita bayar sesuai dengan kesanggupan kita, tetapi tetap lunas di akhir di tahun pajak ini. Tetap berakhir di tahun 2020. Yang terakhir adalah penundaan pembayaran pajak. Contoh misalnya di bulan 4 ya, di bulan April kita kutip pajak 10 juta misalnya. Nah, ya. Terus itu kita bisa tunda maksimal selama 3 bulan. Jadi nanti yang pajak yang di bulan April itu kita baru bayarkan nanti di bulan Juli. Di bulan Juli. Nah, jadi dia mau memindahkan membayarnya. Jadi yang bulan ini dia tidak setorkan dulu pajak, cuma nanti setelah 3 bulan dia baru bisa bayarkan pajak dan juga bisa diangsur. Jadi itu. Tapi tidak diberi diskon ya, Bang? Apa? Tapi tidak diberi diskon ya, hanya menunda ya. Tanpa denda. Tanpa denda. Ya. Wah, oke. Selanjutnya, untuk berbicara tentang kemudian realisasi dari pajak kita sendiri ketika banyak stimulus yang sudah kita berikan, Bang Ami. Ya. Ini terus terang dampak COVID ini luar biasa ya.
hantamannya terhadap kita juga, terhadap menurut saya juga pelaku bisnis juga. Wah ini gimana ya? Gimana saya mau bilang? Intinya kalau untuk bisnis yang hoteliers ya, itu terutama mulai dari hotelnya, restorannya, terus ke laundrynya, hiburannya, semua segala macam itu terdampaknya luar biasa. Plus juga kita penurunannya itu untuk pajak hotel itu kita sudah tembus sampai dengan 4 miliar satu bulan. Ya. Itu kalau persenan dari 100 sudah berapa itu berkurang Bang Ami? Ya ini sebelum COVID ini terdampak kita untuk pajak hotel itu kita sudah bisa tembus 4M satu bulan. Oke, 4M sebulan. Ya, terus turun menjadi 1M per bulan. Per bulan. Wah, luar biasa. Terus turun lagi menjadi luar biasa turunnya. Jadi terus turun lagi menjadi 300 juta, coba bayangin. Dari 4M ke 300 juta kan lebih luar biasa. Dari 50%. Tapi Bang Ami sebelum kita melanjutkan ini gatekeeper kita sudah terhubung dengan siapakah ini ya? Salah satu ini ya. Wakil Ketua BPD PHRI Riau. Oke, Wakil Ketua BPD PHRI Riau yang akan bersama-sama kita untuk menyampaikan apa yang kemudian terjadi ya pasca pandemi COVID-19, karena beliau juga salah satu ini punya salah satu hotel New Hollywood kalau saya tidak salah ya. Oh, iya. Ada Bang Dwi Sutrisno sudah terhubung bersama-sama kita. Bang Dwi, selamat sore. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ami, kami sudah mendengar apa yang Bapak sampaikan. Pertama ini kita bicara hotel, memang kalau kita tadi Bapak sudah menyampaikan dampaknya sangat luar biasa, itu memang luar biasa kan? Tidak bisa kita bantah gitu kan. Cuma ini Pak Ami. Tapi kan Pak Dwi masih sehat ya Pak Dwi? Ya. Ya kan Pak Dwi masih sehat ya, mudah-mudahan ya. Alhamdulillah. Pokoknya Pak Penda harus kita backup. Siap. Bagaimana itu adalah istilahnya itu memang dibutuhkan juga untuk pembangunan. Cuma kalau kita dari sisi teman-teman ini berharap karena ada beberapa daerah yang memang kecil suaranya. Suaranya cukup kecil. Kecil ya Bu. Mungkin bisa dekatkan dengan speakernya Pak Dwi. Baik. Jadi di beberapa kota, di Dumai contohnya, bahkan mereka mampu membebaskan. Jadi harapan kami sebenarnya bukan ditunda, tetapi kita dibebaskan untuk beberapa bulan ke depan Pak Ami. Karena bagaimanapun juga Pak Ami, kita bicara hotel, restoran, ini kan padat modal Pak. Padat modal juga padat karya. Jadi artinya memang hampir semua hotel tidak ada yang untung Pak. Iya Pak. Kalau kita bicara di luar negeri nih, kalau nggak untung gimana kita bisa bayar pajak Pak? Karena kita, apalagi kita menghadapi lagi kan THR lagi, luar biasa Pak. Jadi permintaan kami pada saat itu aspirasi yang berkembang bagaimana Pemko membuat kebijakan yang lebih ini ya. Terutama untuk lebih ekstrim lah. Oke. Jadi yang sekarang kurang ekstrim Pak Dwi ya. Oke. Kalau ini solusi jalan tengah, jadi kalau kita minta dari dunia usaha ini kalau bisa kita udah sekian tahun membayar pajak, apa salahnya Pemko kali ini membantu kita agar kita dibebaskan dalam pengertian nanti setelah COVID atau new normal ini mudah-mudahan nanti sudah mulai membaik, ya kan usaha-usaha lain bisa bergerak, sehingga itu bisa kita. Penundaan yang sudah diberikan tidak membantu Pak Dwi? Sangat, kalau dari teman-teman sangat tidak membantu karena bagaimanapun juga itu hutang jadinya Bu. Hutang tuh kalau dalam mahkamah takut ya tuh. Kalau nggak dibayar malah dosa sekali. Jadi kalau dari teman-teman penghapusan. Berharap lah. Baik. Mudah-mudahan Pemko ini buat kebijakan yang lebih ekstrim lagi lah. Baik. Sehingga terbantu juga teman-teman kita di Pekanbaru. Baik, itu dari Pak Dwi Sutrisno, Wakil Ketua BPD PHRI dan juga pemilik New Hollywood ya. Terima kasih Pak Dwi Sutrisno. Kita kembali ke Bang Ami lagi. Ini salah satu jeritan hati dari pemilik dan pengelola hotel di Kota Pekanbaru ya. Apa yang kemudian rencana kedepannya Bang Ami? Kalau dari April kita sudah ada penundaan bahkan penghapusan dari beberapa hotel memang langsung bertindak ya untuk penanganan COVID-19. Lalu untuk hotel-hotel lainnya, karena hotel di Pekanbaru sendiri banyak ya jenisnya ya, ada bintang 3, bintang 4, bintang 5, ada Wisma juga. Itu apakah sama nantinya
Apakah adil ketika kita menyamakan stimulusnya, Bang Ami? Silakan. Jadi begini, ada yang mendasar yang perlu kami sampaikan. Siap. Ya, pajak hotel. Ya, saya mau ingin sampaikan pajak hotel ini apa ya? Oke. Pajak hotel itu bukan hotel yang kita pajak. Ya. Misalnya gini, Mbak menginap di salah satu hotel, harga kamarnya 500.000. Baik. Itu dari yang pengelola hotelnya bilang di harga kamarnya 500.000. 500.000 itu sudah plus pajak 10%. Atau mungkin dia bilang belum tambah pajak. Berarti kalau tambah pajak berarti 500.000 ditambah 10%. Plus pajak hotel gitu. Artinya sama juga kalau kita beli kopi di salah satu toko kopi, kedai kopi atau kafe gitu, kita beli satu cappuccino itu misalnya harganya 35.000. Tapi kan kita bayarnya 38.500 kan. Sudah pajak itu. Itu yang bayar pajak siapa? Restorannya kah atau Mbak yang bayar pajak? Kita dong sebagai konsumen. Itu yang saya maksud. Jadi kita mau jelas dulu bahwa yang bayar pajak bukan Pak Dwi. Mohon maaf, bukan hotelnya, tetapi hotelnya membantu pemerintah mengumpulkan pajak. Yang bayar pajak siapa? Konsumen dari si hotel tersebut, ya. Itu dia. Itu dulu kita mesti samakan jelas. Pemahaman kita ya. Mesti samakan dulu pemahamannya. Yes. Nah, jadi yang kita maksud di sini adalah kita mengetahui bahwa mungkin bukan mungkin, memang benar-benar dampak COVID ini luar biasa, ya. Tapi kalau dibandingkan dengan daerah lain, ya, kita terus terang sumber dari Pekanbaru tentu dari jasa ya, ya Mbak. Karena kita memang kita tidak punya sumber ayam, sumber daya alam maksud saya. Dan juga mais ya. Mais. Jadi terus terang saya juga sudah dari kita sendiri, dari pemerintah waktu itu kan Pak Wali sudah perintahkan seluruh dinas untuk buat minimal satu dinas buat satu event secara nasional 1 kali. Kita dari Bapenda saja sudah merancang untuk 3 kali gitu. Kita sudah batalkan semua. Iya. Memang ini ya dampaknya memang luar biasa. Jadi itu dulu yang ingin kami sampaikan, bahwa pengertian pajak hotel itu bukan hotel yang kita pajak, bukan hotelnya. Tapi customer yang datang ke hotel pengguna jasa hotel tersebut. Jadi dan juga restoran tentunya. Yes. Jadi maksud saya, kalau misalnya kamarnya cuman laku 10, pajaknya yang dikutip 10, ya sampaikan saja 10 itu gitu maksudnya. Kalau dulunya 100 sekarang 10, ya 10 itu saja yang dibayarkan. Tapi mungkin yang membuat berat dari satu hotel ataupun restoran ini ketika mereka sama sekali tidak ada pemasukan, Bang Ami. Ya nggak bayar. Oh, oke. Gitu. So simple sebenarnya ya.